Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, perkenalkan, saya Muhammad Abu Rifai. Aktivitas saat ini sebagai mahasiswa S3 Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan kemudian juga sebagai pengajar fikih muamalah baik secara online ataupun offline. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan coba bagikan cerita awal tentang komunitas Yayasan Naik Kelas. Jadi terkait dengan kisah awal kenapa muncul komunitas kita ini, itu berawal dari 2017. Jadi 2017 itu ketika kita selesai dari STD Imam Syafi'i di Jember, maka disinilah berawal beberapa aktivitas secara bersamaan, baik yang di Rokan Hilir maupun yang di Jogja. Oke, nah yang menjadi titik poin penting sebenarnya adalah yang ada di Rokan Hilir. Rokan Hilir ini buat Bapak Ibu yang belum tahu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ya. Nah, jadi apa yang kami lakukan di Rokan Hilir sebenarnya adalah sebagai pendamping saja. Ya, sebagai pendamping dari Ustadz Sepuh. Ya, ataupun Ustadz Senior. Jadi mungkin yang ustadz-ustadz yang senior atau yang sepuh mungkin kenal dengan nama ini. Beliau adalah Ustadz Abu Daud. Nah, Abu Daud, nama asli beliau adalah Nur Hidayat. Jadi posisi saya waktu masuk di 2017 ke Rokan Hilir, ya waktu itu ya memang kita aslinya Rokan Hilir, tapi kan kuliah keluar dan seterusnya. Maka ketika 2017 itu kita posisinya sebagai pendamping. Jadi membersamai beliau untuk apa? Untuk berkunjung ke yayasan-yayasan yang ada di kabupaten ini. Jadi kabupaten ini kurang lebih, kalau saya tidak salah, ada 18 kecamatan, maka kita kunjungi semuanya dan seterusnya. Ya, maka ini berjalan sampai sekarang sebenarnya. Sekarang sudah 2023 ketika video ini dibuat. Jadi berarti 2017 ke 2022 itu ada sekitar 5 tahunan. Nah, ada banyak cerita sebenarnya ketika kita mendampingi, ya, selama 5 tahun itu ada kisah-kisah, dinamika dan seterusnya. Sementara beliau ini ya itu sudah berdakwah di sana dari 1990. Ya, ataupun mungkin mulai masifnya itu 1995-an. Jadi kalau ditarik sampai ke 2022 atau sampai ke 2017 itu jelas itu angka yang tidak sebentar gitu ya. Maka posisi kita hanya sebagai pendamping saja, mengawal beliau, membantu apa yang kita bisa bantu. Nah, ada banyak yayasan sebenarnya di kabupaten ini. Lalu dari hasil pendampingan ini kita membersamai, ya, kita melihat, mengunjungi, tentu ada poin-poin gitu ya, ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari situ. Inilah yang kemudian kita coba. Yang pertama adalah polakan, atau kita buat patternnya. Jadi kira-kira yayasan satu dengan yang lain itu kenapa yang sini bisa cepat maju, yang sini mungkin agak lambat progresnya. Itu kita coba polakan, kita coba petakan apa saja sih yang menjadi poin-poin itu, gitu kan ya. Lalu kemudian dari sini juga kita ketika melihat itu kita coba tarik konsep. Karena kan kita berangkatnya dari kasus. Jadi berangkat itu kita adalah orang lapangan. Jadi berangkatnya dari lapangan, dari kasus. Apa yang kita temukan di lapangan itu coba kita naikkan konsepnya.
kita buatkan rumus ya. Mungkin apa ya istilahnya gitu ya, bisa dibilang rumus atau kemudian tadi pola gitu ya, atau pattern yang mana nanti sebenarnya kejadian selama 5 tahun di Rokan Hilir ini, bahkan tadi perjuangan beliau sejak 90-an 95 gitu ya, itu kan insya Allah tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Maka kemudian ini yang selanjutnya adalah menjadi komunitas yayasan naik kelas. Nah, ini kan lahirnya di 2023. Maka kalau bisa dibilang ini merupakan versi 2 atau lanjutan dari cerita awal di Rokan Hilir. Kalau Rokan Hilir, apa yang kita buat itu cakupannya adalah 1 kabupaten. Jadi di sini 1 kabupaten. Nah, kalau yang di Yayasan Naik Kelas ini kita cakupannya adalah 1 negara. Sehingga ini terbuka komunitasnya untuk siapapun dan seterusnya. Mari kita sama-sama perbaiki kualitas yayasan kita. Dan kemudian nanti apa yang kita bagikan di komunitas ini, di video-video berikutnya mengenai penjelasan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah cerita ataupun rumusan dari pengalaman yang kami dapatkan selama membersamai yayasan-yayasan yang ada di Rokan Hilir selama 5 tahun lebih, dan kita adalah posisinya mendampingi ustadz senior yang sudah lama terjun di medan dakwah. Jadi kita sebenarnya bukan pemain utama, kita hanya mencoba mengawal, mendampingi, membantu apa yang kita bisa bantu. Dan ini nanti ya, hasil ini, pola ini, pattern ini, kesimpulan ini yang kita ingin terapkan, dan ini kita mau kembangkan lagi ya supaya lebih baik ke depannya. Kira-kira supaya ini bisa diterapkan untuk 1 negara, untuk Indonesia dan seterusnya. Itu seperti apa, maka kita buatlah komunitas Yayasan Naik Kelas. Dan di sini sebenarnya kita tidak sendiri gitu ya. Saya berpartner dengan kurang lebih 3 orang di situ. Di antaranya adalah Mas Rino gitu ya. Nah, Mas Rino ini juga punya pengalaman, jadi kita based on practice. Kita semua ini yang kita buat adalah dari hasil pengalaman-pengalaman kita. Beliau juga termasuk orang yang membersamai ya yayasan, dan mungkin secara spesialisasi berbeda saja. Beliau lebih kepada laporan keuangan dan yang sejenisnya gitu ya. Jadi kita ini diantara partner utama saya. Jadi di sini kita tidak main sendiri. Intinya begitu. Jadi waktu 2017 ini juga saya di sini kan ada lanjut ke Jogja. Disitulah ketemu Mas Rino, kita ngobrol gimana nih kondisi yayasan yang ada, apa temuan-temuan di Jogja, kita berbagi temuan kita di Rokan Hilir. Maka akhirnya kita sepakat, oke, sepertinya kita perlu membentuk satu wadah, satu forum yang itu kita buat sebagai bentuk kontribusi kita untuk yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Mungkin itu ya cerita singkat atau cerita awal munculnya Yayasan Naik Kelas. Jadi Yayasan Naik Kelas itu sebenarnya bukan nama badan hukum gitu ya, tapi sebuah wadah komunitas agar para yayasan ini bisa naik kelas seperti itu. Kalau UMKM naik kelas itu sudah banyak yang mempelopori gitu, yang membuat gerakan-gerakan atau movementnya. Tapi kalau yang membuat movement agar para yayasan itu yang naik kelas, itu yang kita coba untuk berikan ataupun kita coba kontribusikan. Itu saja, nanti silahkan ditonton video berikutnya. Ada beberapa penjelasan penting juga tentang komunitas ini. Itu saja, semoga bermanfaat.